Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Syarifudin Shahab akan mereview materi tentang anti korupsi. Yang pertama, tentang apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Selanjutnya, ke tindak pidana korupsi. Apa itu? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari satu, kerugian keuangan negara, yang kedua, suap menyuap, yang ketiga, pemerasan, yang keempat, perbuatan curang, yang kelima, penggelapan dalam jabatan, yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP pasal 1 ayat 1 sub C Undang-Undang Nomor 3/71. Selanjutnya, nilai-nilai dasar anti korupsi. Ada 9 poin terkait nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama adalah jujur, yang kedua peduli, yang ketiga mandiri, yang keempat disiplin, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh sederhana, yang delapan berani, dan yang kesembilan adalah adil. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu korupsi, tindak pidana korupsi, perlunya kita memiliki niat, semangat, dan komitmen anti korupsi, yang merupakan kesadaran anti korupsi telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh pada spiritual accountability, menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak sekedar kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Spiritual accountability merupakan sikap pribadi pada diri yang menuju kepada Tuhan Sang Pencipta. Mereka akan sadar kepada Tuhannya. Yang pertama adalah merupakan tujuan hidup, dan yang kedua, kesadaran bahwa hidup mereka harus bertanggungjawabkan. Nilai dari spiritual accountability itu akan mewujudkan niat yang baik, yang kemudian akan menjadikan visi dan misi yang baik. Dari visi dan misi yang baik akan menghasilkan usaha terbaik, kemudian akan menghasilkan hasil yang terbaik. Hubungan konsekuensi tersebut idealnya dapat menjamin bahwa pemilik spiritual accountability yang baik akan mendorong public accountability yang baik. Niat anti korupsi semakin kuat bagi mereka yang ingat pada Tuhannya. Ia tidak ingin urusan dunia merusak perjanjian dengan Tuhannya dan akan menjadi beban bagi kehidupan setelah dunia. Mencangkup terkait dengan Indonesia tanpa korupsi. Dengan korupsi yang dapat dikendalikan sebagai sebuah hasil dari tercapainya integritas nasional dan wujud sinergi dari berbagai organisasi dan pilar yang telah berintegritas, yang dibangun oleh orang-orang yang berintegritas. Dalam konteks ini disebut dengan donasi integritas. Demikian materi tentang anti korupsi pada agenda 2 kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.